Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aswia Novianti, NIM 311901018 dari jurusan Manajemen Bisnis, Prodi ketiga Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel tugas akhir saya yang berjudul Dokumentasi Sistem dan Prosedur Penjualan Kredit pada Service Proyek Logistik. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Winanda Wangkadalam, SEMACC, sebagai dosen pembimbing saya, dan kepada Bapak Ustami, SEMACC AKCA, sebagai penguji 1, dan kepada Ibu Rizka Destiana, STR Akun MACC, selaku penguji 2. Adapun abstrak dari tugas akhir kali ini adalah suatu perusahaan memerlukan sistem yang baik supaya kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Salah satu yang paling umum terjadi dalam perusahaan adalah transaksi penjualan kredit. Untuk dapat melakukan penjualan kredit, perusahaan memerlukan prosedur yang merupakan langkah-langkah yang tersusun dalam urutan yang tertentu, yang dalam sistem akuntansi disebut prosedur penjualan. Saat ini, prosedur penjualan memiliki 4 bagian untuk menjalani prosedur penjualan. Yang pertama, bagian pemasaran, bagian penjualan, bagian pengiriman, dan bagian keuangan. Serta dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit, yaitu ada pesanan penjualan, delivery order, invoice, dan bagian penagihan. Sistem yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi penjualan kredit ialah akun online dan menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran dari customer. Terdapat ada 4 latar belakang masalah dari artikel tugas akhir ini. Yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu suatu perusahaan yang menghasilkan produk tidak berujung untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang pada saat ini perusahaan jasa telah berkembang dengan pesat seperti jasa transportasi, telekomunikasi, medis, dan lain sebagainya, serta berkembang memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, dalam memberikan pelayanan yang terbaik, suatu perusahaan memerlukan sistem, yaitu sistem berfungsi sebagai alat kontrol untuk semua transaksi dan juga dapat mengetahui kemajuan suatu perusahaan. Salah satu transaksi yang paling umum dan paling sering terjadi dalam suatu perusahaan ialah penjualan kredit. Ini terjadi ketika perusahaan yang menyediakan jasa sesuai dari pesanan customer dan perusahaan akan menerima pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Untuk melancarkan kegiatan penjualan kredit, suatu perusahaan memerlukan langkah-langkah untuk memproses data yang disebut prosedur penjualan, yaitu serangkaian kegiatan dimulai dari penerimaan pesanan, pembuatan faktur, penagihan, serta penyelesaian penerimaan penjualan. Dan sistem yang digunakan oleh PT Service Proyek Logistik sendiri menggunakan akun online yang dapat kita lihat sama-sama di sini. Adapun identifikasi masalah dari artikel tugas akhir ini adalah bagaimana sistem dan prosedur penjualan kredit pada PT Service Proyek Logistik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penjualan pada PT Service Proyek Logistik. Adapun masalah dalam tugas akhir ini, yang pertama pecahan data. Dalam tugas akhir ini, saya menggunakan data yang berasal dari sistem upload online dan wawancara dengan accounting dan CSO atau Customer Service Officer. Dan terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis atau diri saya sendiri, memberikan pandangan serta sebagai pembelajaran atau pengalaman selama magang dan juga dapat mengetahui penjualan kredit secara nyata. Yang kedua, bagi pembaca, menambah wawasan serta menjadi bahan referensi untuk tugas akhir selanjutnya. Yang terakhir, bagi perusahaan, yaitu diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan kembali terhadap sistem penjualan
kredit pada situs pajak logistik. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tentang kajian teori. Yang pertama kita di sini ada pengertian sistem. Ada yang pertama dari Zaki Baritwan 2015 mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian yang disebut subsistem yang saling terhubung untuk mencapaikan tujuan tertentu. Sedangkan dari Mulyadi, sistem ialah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Nah, dapat kita simpulkan dari kedua penjelasan tersebut bahwa sistem adalah sekelompok komponen atau elemen yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian prosedur lagi ada dua pandangan yang berbeda, dua sumber yaitu Dewi. Menurutnya, prosedur ialah rangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Asto, prosedur ialah serangkaian rencana kegiatan untuk menangani kegiatan bisnis secara konsisten. Nah, jika kita simpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian atau langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat lebih efisien dan efektif. Nah, prosedur jenis-jenis prosedur yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur premier, yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari seperti prosedur pemesanan atau penagihan. Yang kedua, prosedur sekunder untuk memudahkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh prosedur premier seperti surat menyurat, layanan arsip, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem penjualan kredit menurut Mulyadi. Sistem penjualan kredit diterapkan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan jasa dengan pesanan yang diorder yang diterima. Dan untuk jangka waktu tertentu, perusahaan mempunyai tagihan kepada customer tersebut. Adapun fungsi yang terkait menurut Mulyadi terbagi menjadi 5, yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Adapun dokumen yang digunakan dan catatan yang digunakan menurut Mulyadi, yang pertama surat order dan tembusannya. Berbagai tembusan surat order pengiriman terdiri dari 1. Surat order pengiriman, tembusan kredit, surat muat, arsip pengelolaan pengiriman, dan arsip indeks hilang. Yang kedua, faktur penjualan dan tembusannya adalah faktur penjualan, salinan piutang, salinan analisis, rekapitulasi harga pokok, dan bukti manual. Serta catatan akuntansi yang digunakan menurut Mulyadi ialah catatan penjualan atau jurnal penjualan, tagihan atau surat piutang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Selanjutnya, pengertian dari sistem pengelolaan internal. Yang pertama, menurut Mulyadi, sistem pengelolaan internal mencangkup tindakan yang terkoordinasi untuk menjaga aset organisasi guna untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi agar dapat mendorong efisiensi serta mengulang kepatuhan kebijakan manajemen. Yang kedua, menurut IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu suatu proses dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan entitas lain yang didesain untuk meningkatkan efisiensi dan memfasilitasi kepatuhan kebijakan manajemen. Dan tujuan pengelolaan internal terbagi menjadi 4. Yang pertama, melindungi aset perusahaan, untuk memeriksa ketelitian dan keandalan operasi, untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Selanjutnya ada unsur-unsur pengelolaan internal dalam sistem akuntansi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagian penjualan harus terpisah dengan bagian kredit. Yang kedua, bagian kredit harus terpisah dengan bagian kas. Yang ketiga, bagian akuntansi harus terpisah dengan bagian kredit. Bagian keempat, transaksi penjualan kredit dilaksanakan oleh bagian penjualan, kredit, bagian pengiriman, bagian penagihan, dan bagian akuntansi. Nah, selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur penyihatan. Ada terbagi menjadi 6. Yang pertama, penerimaan orderan yang berasal dari customer.
yang diotorisasikan oleh bagian penjualan. Yang kedua, penetapan harga biasanya disetujui oleh manajer pemasaran. Yang ketiga, ada persetujuan pemberian kredit yang diotorisasikan oleh bagian kredit. Yang keempat, ada pengiriman invoice diotorisasikan oleh bagian pengirim. Yang kelima, terjadinya piutang diotorisasikan oleh bagian penagihan. Yang keenam, datang kepada kartu piutang, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, jurnal umum oleh akuntansi. Dan yang terakhir, catatan penjualan atas piutang timbul berdasarkan pada faktur penjualan yang didukung adanya delivery order serta dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya ada praktek yang sehat, terbagi menjadi 4. Yang pertama, surat order pengiriman dengan nomor seri urut tercetak yang dipertanggungjawabkan oleh bagian penjualan. Yang kedua, faktur penjualan tercetak dengan nomor urut dipertanggungjawabkan oleh bagian penagihan. Yang ketiga, secara berkala bagian akuntansi mengirimkan laporan piutang kepada customer untuk membuktikan catatan tagihan piutang yang dilakukan oleh bagian tersebut. Yang keempat, rekonsiliasi kartu piutang dilakukan secara berkala terhadap rekening kontrol pada jurnal ledger. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada objek penelitian, yaitu sistem sudut penjualan kredit pada PT Project Logistik. Dan yang kedua, data dan sampel penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, data sekunder berupa dokumen-dokumen dalam penjualan kredit, dan data primer merupakan wawancara dengan staf accounting dan CSO atau Customer Service Officer. Metode pengumpulan data yang digunakan, yang pertama saya melakukan wawancara terhadap staf accounting dan CSO secara tatap muka mengenai sistem dan prosedur penjualan. Nah, yang kedua ada observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk melakukan informasi sederhana terhadap objek yang diteliti pada sistem dan prosedur penjualannya itu pada upload online. Selanjutnya ada metode analisis data. Menggunakan metode analisis deskriptif ialah dengan cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data. Yang kemudian dari hasil metode ini nantinya akan digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan prosedur penjualan kredit yang terjadi pada PT Logistik. Nah, selanjutnya kita masuk dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada unsur-unsur penilaian intern dalam sistem akuntansi PT Project Logistik yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagian penjualan tidak terpisah dengan bagian kredit. Yang kedua, bagian akuntansi tidak terpisah dengan bagian kredit. Yang ketiga, bagian penjualan tidak terpisah dengan penagihan. Yang keempat, transaksi penjualan dilaksanakan oleh bagian penjualan, kredit, pengiriman, bagian penagihan, serta bagian akuntansi. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan sudut penjualan kredit pada PT Project Logistik. Yang pertama ada penerimaan orderan yang diotorisasikan oleh bagian penjualan. Yang kedua penetapan harga yang diotorisasikan oleh bagian pemasaran. Yang ketiga persetujuan pemberian kredit diotorisasikan oleh bagian kredit. Keempat, pengiriman invoice kepada customer diotorisasikan oleh bagian pengirim. Dan yang kelima, jadinya piutang diotorisasikan oleh bagian penagihan. Dan terakhir, pencatatan piutang pada buku besar, pembantu piutang, jurnal penjualan, jurnal penerimaan penjualan, dan jurnal ledger dilakukan oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, praktik yang sehat terbagi menjadi 4. Yang pertama, sales order penjualan dipertanggungjawabkan oleh bagian penjualan. Yang kedua, faktur penjualan yang bernomor urut dicetak dengan dipertanggungjawabkan oleh bagian penagihan. Yang ketiga, secara berkala bagian akuntansi memberikan laporan piutang kepada customer. Yang keempat, rekonsiliasi kartu piutang melakukan secara berkala terhadap rekening kontrak atau jurnal ledger. Selanjutnya, prosedur penjualan kredit pada PT Logistik terbagi menjadi 5.
Ada bagian pemasaran, bagian penjualan, bagian pengiriman, bagian penagihan, serta bagian akuntansi. Dan dokumen yang digunakan adalah quotation atau penawaran harga yang telah disepakati sebelumnya, delivery order, surat jalan, dan dokumen lain seperti email sebagai komunikasi dan WhatsApp. Ada 4 tahapan dalam proses penjualan kredit pada perusahaan pajak logistik, ialah 1. Penerimaan pesanan. Bagian CSO atau Customer Service Officer menerima pesanan dari customer, kemudian dilakukan pengiriman quotation untuk menginformasikan harga kepada customer agar dapat disepakati bersama. Kemudian dilanjutkan dengan penginputan data ke dalam pesanan penjualan, dan setelah mendapatkan approval, dilanjutkan ke bagian penjualan seperti yang terlihat di gambar. Nah, yang kedua ada penerimaan sales order. Bagian penjualan menerima pesanan dari dan dokumen lainnya yang diberikan oleh CSO dan melakukan pengecekan pada dokumen yang telah diberikan. Kemudian, bagian penjualan melakukan penginputan ke dalam sistem faktur penjualan, dan setelah mendapatkan approval, dilanjutkan ke bagian pengiriman. Nah, yang terakhir bagian penagihan. Bagian penagihan mengkonfirmasikan kembali melalui email dan mengingatkan kembali kepada pihak-pihak yang tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya. Kemudian pada saat hutang customer telah jatuh tempo, bagian penagihan harus mengirimkan SOA atau Statement of Account, yaitu transaksi yang terjadi selama periode akuntansi, dan setelah hutang dilunasi oleh customer, bagian penagihan memberikan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dari customer, dan melanjutkan dengan penginputan pelunasan penjualan ke dalam sistem akurat online yang dan melanjutkan dengan akuntansi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa prosedur penjualan kredit pada bisnis pajak logistik sudah berjalan cukup baik. Namun, dalam melaksanakan penjualan kredit terdapat pelanggaran tugas, dan penjualan kredit ini sudah menggunakan potensi sebagai bukti pembayaran dari customer. Dan saya sedikit memberi saran dengan harapan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjualan kredit. Salah satunya ialah harus adanya pemisahan fungsi dalam sistem penjualan. Jangan ada pelanggaran tugas dalam menjalankan penjualan kredit tersebut. Saya dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, penyebutan nama dan gelar, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.